Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 tahun 1 kelompok 1 akan mempresentasikan alat ukur atau measuring tool. Perkenalkan, nama saya Rizky Putrika. Saya Rizky Baru Permanja. Saya Danur Priyatna. Saya Lisa Indira. Saya Tuti Martini. Saya Zahra Amelia. Misal baja biasanya disebut oleh anak sekolah sebagai penggaris suku. Penggaris ini selain dikenal dalam dunia pertukangan, juga digunakan dalam dunia anak sekolah. Fungsi dari misal baja ini adalah untuk mengukur kedalaman, panjang, tinggi, lebar, dan dari suatu benda, kemudian tingkat kepelitiannya biasanya mencapai 1 mm atau bisa juga 0,5 mm. Di balik alat ini masih ada bersematkan ukuran inci, ukuran panjangnya juga bervariasi mulai dari 30 cm sampai dari 50 cm. Ini adalah skala utama satuan cm. Dan sisi satunya ini adalah satuan skala inci. Jangka sorong atau vernier caliper merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam dunia otomotif karena mampu mengukur benda kerja dengan ketelitian 0,02 mm dan 0,05 mm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter dalam, diameter luar, dan mengukur kedalaman suatu benda. Fungsi jangka sorong adalah mengukur panjang sisi luar suatu benda seperti diameter kawat atau ketebalan dari suatu plat logam. Pengukuran panjang sisi luar suatu benda dapat dilakukan dengan menjepit benda yang ingin diukur menggunakan rahang jangka sorong yang besar. Nah, untuk bagian-bagian jangka sorong memiliki beberapa bagian. Di antaranya ini adalah rahang dalam dan ini rahang luar. Ini baut pengunci, fungsinya untuk mengendur dan mengencangkan. Angka yang di dalam atau di tengah ini disebut skala utama dan yang di bawah ini skala nonius. Dan ini adalah untuk mengukur kedalaman. Untuk perbedaan, jangka sorong ketelitian 0,2 dan 0,5 terletak pada garis yang berada pada skala utama dan skala noniusnya. Jika skala utama dan skala nonius yang 0,2 terlihat lebih rapat dan yang 0,5 agak berjarak. Dan di sini kita akan memperlihatkan cara mengukur bagian-bagian yang ada di jangka sorong. Ini adalah bagian luar atau rahang luar dan cara mengukurnya seperti ini. Paskan dulu, baru dikencangkan. Dan untuk mengukur rahang bagian dalam, kita ambil contoh ini. Kita ukur dari seperti menyilang, seperti ini, seperti ini dan dikencangkan. Dan untuk mengukur diameter kedalaman, kita ambil contoh seperti ini. Tekan yang lurus hingga si jangka sorong menyentuh bagian
Nah, seperti ini. Lalu kita kencangkan. Seperti itu. Kalau udah berasa, Untuk contoh cara pengukuran menggunakan jangka sorong ketelitian 0,05, kita akan mencoba menghitung diameter rahang luar. (35) karena 0 ke 0 jaraknya adalah 35. Lalu kita cari yang sejajar dengan garis noniusnya. Meskipun lurus ya guys. Jadi hasilnya adalah 35,10. Nah, sebagai contoh saya akan mengukur diameter rahang luar. Untuk cara mengukurnya, kendurkan baut, letakkan di sini, kencangkan sedikit, lalu lepas dan kencangkan secara maksimal. Sudah, kita cari skala utamanya berapa. Untuk skala utama ada di 63 dan untuk skala nonius ada di 90. Gimana sih cara mencari skala nonius? Caranya lihat garis yang lurus atau setara. Nah, di sini garis yang setara adalah yang angka 9, berarti 90. 90 dari mana? Nah, ini dari 0 ke 1 kita ambil 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 kali 2 adalah 90. Karena ini ketelitian 0,2 jadi 90. Jadi hasilnya 63,90 mm. Atau biasanya disebut dengan mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis yang biasanya berbentuk pelat dengan tingkatan presisi yang cukup tinggi. Mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. dan untuk fungsinya mikrometer sendiri merupakan alat ukur yang melakukan fungsi yang hampir sama dengan jangka sorong, yaitu untuk mengukur panjang suatu benda. Namun jika dilihat dari tingkat ketelitian antara kedua alat tersebut, mikrometer tersebut memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi, yaitu 10 kali lebih akurat. Bagian-bagian mikrometer terdiri dari ini landasan, skrup, skala utama, dan skala nonius. Kalau muncul atau enggaknya dari sini, dan ini disebut skala timbal, dan ini roda bergigi berputar. Jadi cara menghitungnya ini adalah skala utama 55, 56, 57, 58. Dan skala noniusnya agak muncul jadi dianggap tidak ada. Dan skala timbelnya 31, 32, 33. Jadi cara menghitungnya 58,33 ditambah. Nah, teman-teman, ini dia video presentasi dari kami mengenai alat ukur kami dari kelompok 1 kelas 10 yang 1. Terima kasih yang telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf.